Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang fungsi. Jadi pembahasan kita ini secara online, jadi kita ini kuliah online ya. Nah, di pertemuan fungsi ini saya akan membahas tentang definisi fungsi itu apa, kemudian keuntungan menggunakan fungsi itu apa, dan jenis-jenis atau macam-macam fungsi itu fungsi apa saja. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Nah, ini outline kita. Yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan mengenai function itu. Kemudian, nah ini jenis-jenis fungsi. Fungsi itu ada yang tanpa pengembalian nilai atau return. Ada fungsi yang menggunakan pengembalian nilai, yaitu fungsi return. Kemudian fungsi yang tanpa parameter dan fungsi dengan parameter. Kemudian, nah ini tambahan di modulnya ada fungsi yang parameternya itu adalah array. Oke, kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini, jadi mahasiswa itu harus mengetahui, memahami dan dapat membuat fungsi tanpa nilai balik, fungsi dengan nilai baik, kemudian fungsi tanpa parameter, dan fungsi dengan parameter. Oke, kita bahas pendahuluan fungsinya dahulu. Nah, jadi fungsi itu sebenarnya apa sih? Jadi fungsi itu satu blok kode yang melakukan suatu tugas tertentu, atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program. Jadi fungsi itu punya tujuan sendiri ya. Jadi misalkan kalian ingin membuat fungsi tentang penjumlahan angka, jadi fungsi itu hanya akan melakukan penjumlahan angka, misalkan seperti itu. Atau kalian misalkan buat fungsi lain, yaitu fungsi untuk melakukan pembagian, misalkan pembagian atau operasi lain, atau misalkan operasi modulus misalkan. Nah, kalian buat, kemudian kalian panggil fungsi itu melalui fungsi main. Fungsi main kita itu adalah fungsi utama. Kemudian tujuannya di sini mengapa diadakan fungsi. Nah, kalau teman-teman belajar di bahasa C itu belum update atau belum ada yang namanya OOP. Jadi function itu salah satu OOP. OOP itu adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi pada objek. Nah, function itu salah satunya adalah objek itu sendiri. Nah, sebenarnya ada banyak, ada function, ada encapsulation, ada inheritance, kemudian polymorphism, ada banyak ya kalau kalian belajar tentang object oriented programming. Nah, di sini saya akan hanya membahas tentang function itu saja. Nah, jenis function ini sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Jadi function itu ada yang bisa mengembalikan nilai, ada function yang tidak bisa mengembalikan nilai, kemudian ada function yang punya parameter dan function yang tidak punya parameter. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat saja di sini format penulisannya itu seperti apa. Nah, fungsi tanpa nilai balik artinya di sini adalah function yang tanpa mengembalikan nilai. Nah, di sini ciri khasnya itu adalah dia menggunakan void, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Jadi kalian tuliskan di C kalian itu di code editor kalian, ditulis void, kemudian nama fungsinya apa, misalkan nama fungsinya perkalian, jadi void perkalian misalkan. Kemudian di bagian tengah ini adalah statementnya, atau bisa juga berupa operasi, bisa juga berupa statement, atau bisa berupa kumpulan operasi misalkan. Jadi di tengah ini isi daripada program kita ya nanti. Isinya itu apa? Misalkan melakukan perkalian dua buah bilangan. Jadi kita buat operasi perkaliannya di dalam ini. Oke. Kita akan coba saja. Kalian bisa buka dev kalian. Nah, di sini jadi kita akan buat fungsinya dulu ya di sini. Oke, ini jadi di sini saya menggunakan compiler yang online. Kalian bisa buka compiler kalian masing-masing.
Ini saya kosongkan, kemudian ini juga sebenarnya tidak perlu ya. Oke, misalkan di sini kita udah belajar tentang using namespace std. Oke, jadi kita tidak perlu membuat std lagi di sini nantinya. Oke, kemudian di sini adalah fungsi main kita akan buat fungsi lain. Oke, di sini yang pertama adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, kita gunakan void, kemudian nama fungsinya apa. Oke, misalkan di sini, misalkan saya contohkan di mainnya dulu, kita akan coba menampilkan sebuah string di sini. Misalkan stringnya itu halo teman-teman. Nah, jadi string ini akan saya tampilkan misalkan. Oke, kita jalankan saja. Nah, di sini keluar ya, halo teman-teman. Nah, kita akan membuat fungsi di atas ini untuk menampilkan halo teman-teman ini. Nah, jadi ada cara lain untuk menampilkan halo teman-teman itu dengan menggunakan fungsi ya. Jadi kita akan buat fungsinya void. Tadi dimulai dengan void, kemudian nama fungsinya apa? Nah, di sini kalian bisa menggunakan nama-nama yang bebas, nama fungsi yang bebas. Selama itu namanya logis ya, maksudnya kalau kalian ingin membuat fungsi perkalian, kalian buat nama fungsinya itu adalah fungsi void perkalian ya. Jadi di sini saya akan menampilkan string halo teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat nama fungsinya adalah halo. Kemudian kurung buka dan kurung tutup, kurung buka siku, kurung tutup siku. Nah, sebenarnya formatnya ini sama saja dengan yang main. Yang beda adalah yang bagian awal ini. Nah, yang tidak bisa mengembalikan nilai, fungsi yang tidak bisa mengembalikan nilai itu menggunakan void. Nah, di sini saya tambahkan lagi void halo. Kita akan menampilkan string halo misalkan. Sini saya cout saja. Cout halo teman-teman misalkan ya. Oke. Nah, di sini saya hapus dulu. Saya jalankan. Nah, kita cek di compilationnya. Compilationnya sukses, artinya tidak ada yang error ya, di sini tidak ada yang bermasalah. Nah, tapi di sini dia tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita belum memanggil fungsinya. Nah, cara memanggil fungsinya gimana? Kita punya nama fungsinya halo seperti ini. Nah, ini kalian copy saja atau kalian tulis ulang di sini untuk melakukan pemanggilan fungsinya. Nah, di sini. Nah, oke, kalau sudah kalian tinggal jalankan. Nah, di sini dia akan menampilkan halo teman-teman. Jadi di sini kita akan menampilkan isinya. Nah, ini adalah isi daripada program kita, yaitu menampilkan string halo teman-teman. Pemanggilannya menggunakan nama fungsinya. Nah, ini disebut sebagai instansiasi. Oke, jadi kita di sini ini disebut ini prosesnya itu disebut sebagai instansiasi. Kemudian ini kita bisa juga sebut sebagai objek. Nah, mengapa OOP itu adalah Object Oriented Programming? Nah, di sini karena hello itu adalah objeknya. Nah, ini adalah objeknya, objek dari fungsi yang ini. Oke, itu adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Oke. Kemudian yang kedua di sini, yang kedua adalah fungsi dengan nilai balik atau fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Nah, di sini ciri khasnya itu dia menggunakan in. Jadi yang tadi itu pakai void, kemudian yang kedua itu menggunakan in atau tipe data di sini. Kalian bisa juga menggunakan double di sini, tidak masalah. Nah, untuk isinya, isi daripada program kita itu kita tambahkan return. Return itu artinya dia akan mengembalikan nilainya. Oke, kita akan contohkan saja lebih jelas ya. Di sini void
akan saya ganti menjadi in misalkan. Nah, kita akan buat program perkalian misalkan. Oke, di sini in A itu misalkan sama dengan 2, kemudian in B-nya itu sama dengan 4. Kemudian di sini kita tambahkan satu lagi in C untuk oh, tidak perlu ya. Jadi langsung kita return saja. Return A dikali dan dengan C. Nah, kita cek lagi ciri-cirinya itu seperti apa. Yang pertama, dia punya in di sini. Nah, karena nanti hasilnya berupa in, makanya di sini saya menggunakan in. In ini artinya integer ya, teman-teman. Kemudian tambahan return. Di sini ada return. Jadi kalian tidak perlu membuat satu variabel baru untuk menampung hasilnya. Misalkan kalau kalian code biasanya buat program perkalian itu seperti ini ya, saya contohkan dulu. Nah, di sini misalkan in C sama dengan in C-nya ini menampung nilai nanti ya. Oke, di sini misalkan karena ini fungsi utama, jadi tidak bisa menggunakan karena ini fungsi utama, sebenarnya dia punya return, tapi yang dikembalikan nilainya adalah 0. Oke, di sini 0 seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menampung nilainya itu di C ya. A dikali B, kemudian saya cout langsung di sini, cout C. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya 8. Nah, cara seperti ini ini warming, ini jangan diabaikan saja karena isinya belum ada. Oke. Nah, di sini kita fokus bagian yang ini dulu. Kita fokus ke bagian yang in main ini, fungsi utama kita. Kalau kalian biasa buat program perkalian bentuknya seperti ini. Nah, ternyata ini bisa kita jadikan fungsi juga. Nah, caranya kalian copy. Oke, ini di copy. Ini tidak perlu ya yang in C, karena kita akan langsung mengembalikan nilainya menggunakan return. Oke, return langsung A dikali B. Nah, di sini kalian hapus saja yang ini. Yang ini kalian hapus. Kalian lakukan instansiasi di sini ya. Nanti instansiasinya itu berupa objek. Cara memanggilnya kalian tinggal panggil saja nama fungsi yang di atas. Nama fungsi di atas adalah perkalian. Kalian panggil saja fungsi perkalian. Kita akan jalankan programnya. Nah, di sini tidak ada hasilnya. Setelah saya eksekusi, hasilnya tidak ada. Kemudian setelah compilationnya juga berhasil. Artinya program ini berjalan sesuai dengan rencana. Hanya saja tidak ditampilkan. Nah, untuk menampilkannya seperti apa? Kalian bisa di sini membuat atau menampung hasil sama dengan perkalian. Kemudian di sini kalian cout saja. Cout hasil. Oke, seperti ini. Kalian jalankan. Nah, hasilnya kelihatannya 8. Jadi harus kalian cetak di sini. Nah, yang sebelumnya, program kita yang sebelumnya itu adalah menampilkan string. Nah, stringnya itu sudah dicetak di sini menggunakan cout. Jadi, tidak perlu dicetak di sini lagi. Cukup kita memanggil fungsinya saja. Memanggil ya nama fungsinya saja. Nah, kalau yang ini, kalian perlu membuat cout-nya untuk menampilkan hasilnya. Seperti ini contohnya. Atau bisa juga kalian cout-nya langsung, tidak perlu ditampung ke dalam sebuah variabel. Jadi kalian objeknya tinggal dibuat di bagian sini, perkalian. Nah, seperti ini juga bisa ya. Saya jalankan. Oke, hasilnya 8. Oke, sampai sini sudah, semoga teman-teman bisa paham ya tentang ini, fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Ciri khasnya adalah
kalian mulai dengan pembuatan baris code-nya itu dimulai dengan tipe data, kemudian nama fungsinya, tutup buka dan tutup, kurung buka dan kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di tengah-tengahnya adalah isi program kalian. Oke. Untuk pemanggilannya tinggal kalian panggil nama fungsinya saja. Nah, ini nama fungsinya kalian panggil saja. Oke, ini untuk yang bisa mengembalikan nilai atau fungsi dengan pengembalian nilai. Ciri khasnya tadi adalah tipe data ini dan return. Oke. Nah, yang ini, yang selanjutnya, yaitu fungsi tanpa parameter. Nah, jadi selain fungsi dengan tanpa pengembalian nilai dan fungsi dengan pengembalian nilai, ada fungsi lain yaitu fungsi yang tanpa parameter dan fungsi dengan parameter. Nah, ini yang sudah saya buat, code yang ini adalah fungsi tanpa parameter. Ciri khasnya gimana? Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini tidak ada parameternya di dalam ini. Sebentar, ini saya oke. Nah, ini tidak ada parameter. Jadi kalau fungsi yang punya parameter, di dalam kurung ini ada nilai, ada variabel ya, bukan nilai, variabel. Nah, variabelnya itu bisa 1, 2, bebas, seberapa banyak yang kalian butuhkan. Nah, itu bisa kita gunakan di fungsi yang dapat mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, contohnya di sini adalah di fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, ini tidak ada parameternya di sini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ketika kita akan membuat, ketika kita masuk ke bagian fungsi yang fungsi dengan parameter ini ya. Nah, di situ nanti jelas perbedaannya itu seperti apa. Oke, langsung saja di sini fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Nah, dia punya parameter. Parameternya itu adalah variabel. Jadi variabelnya itu ditempatkan di dalam kurung buka dan kurung tutup setelah nama fungsinya ini. Nah, ini untuk fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Kalian bisa cek di sini. Nah, ketika ada in kemudian return, itu artinya adalah fungsi ini dapat mengembalikan nilai. Plus dengan parameter juga. Sedangkan yang ini adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai, tapi dia punya parameter. Nah, kita contohkan saja dua-duanya. Saya mulai dengan fungsi yang ini dulu, yang dapat mengembalikan nilai. Kita akan isi parameternya di sini adalah in A, in B. Yang bawah ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini adalah return A dikali B. Nah, kita jalankan. Ini formatnya udah sesuai ya. Jadi dia punya parameter. Nah, parameternya di sini ada dua. Yang pertama adalah in A, itu satu parameter. Kemudian in B, parameter yang kedua. Jadi di sini ada dua parameter. Oke, kita langsung jalankan. Oke, di sini ternyata salah. Salahnya di mana? Perkalian di sini, perkaliannya punya parameter, harusnya di bawah juga punya parameter. Nah, yang beda di atas ini adalah variabel, yang di bawah ini adalah nilainya. Misalkan nilainya di sini 2 untuk yang A ini adalah 2, kemudian yang B itu adalah 4 misalkan. Oke, saya jalankan saja di sini. Nah, hasilnya adalah 8. Jadi ketika parameternya seperti ini, ketika parameternya ada 2, ketika kalian panggil objeknya, parameternya juga ada 2. Oke, misalkan di sini saya tambahkan satu parameter lagi, misalkan in C misalkan. Oke. A dikali B kemudian dibagi C misalkan. Nah, di sini saya tambahkan C,
Artinya di sini saya tambahkan satu parameter lagi, satu nilai lagi, yaitu nilai C. Misalkan 2, saya jalankan. Nah, hasilnya adalah 4. 2 dikali 4, 8 dibagi 2, 4. Oke. Nah, ini adalah fungsi dengan pengembalian dan parameter. Jadi di sini parameternya ada 3. Saya tambahkan satu, yaitu int C. Nah, di sini juga nilainya harus ada 3. Nah, oke, kalau misalkan seperti ini hasilnya bermasalah ya teman-teman di sini. Untuk menghindari hasil yang seperti ini, kalian bisa menggunakan parameter default. Parameter default itu artinya ketika parameter yang ada di sini tidak kalian isi nilai, dia akan menjalankan parameter yang ada di fungsinya. Misalkan di sini saya A sama dengan 2, kemudian B sama dengan 4, C-nya itu sama dengan 2. Di sini akan saya jalankan. Nah, hasilnya adalah 4. Di sini tidak saya tambahkan parameter. Jadi dia akan menggunakan parameter yang default yang di atas ini. Nah, kalau kalian tambahkan parameter seperti apa? Contohnya misalkan di sini 2 dikalikan 4 dikalikan 3 misalkan 12, kemudian dibagi dengan 3. Atau saya bagi dengan 4 saja. Oke. Kalau saya tambahkan parameter nilai daripada parameternya di sini, dia akan menggunakan parameter yang ada di sini. Nah, ini harusnya hasilnya adalah 3 ya. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi kalau kalian isi parameternya di sini, nilai parameternya di sini, dia akan menggunakan nilai yang ada di sini. Tapi kalau kalian kosongkan parameternya, dia akan menggunakan nilai yang ada di sini atau nilai defaultnya. Nah, saya jalankan hasilnya adalah 4. 2 dikali 4, 8 dibagi 2, 4. Oke. Sampai di sini semoga teman-teman semua paham ya. Nah, gimana kasusnya ketika fungsinya itu tidak dapat mengembalikan nilai? Misalkan di sini kita gunakan void ya. Kita gunakan void. Kalian buat programnya itu seperti biasa. Misalkan di sini saya buat di sini in D atau in hasil saja, in hasil, kemudian hasil sama dengan A dikali B dibagi C ya. Oke, seperti ini. Saya tutup saja. Kemudian saya langsung cout aja hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia tidak mengembalikan nilai ya, tidak ada return. Jadi kalau tidak ada return, kalian cout di sini saja. Jadi coutnya itu di fungsinya ya. Nah, yang di sini cout ini kita hapus. Karena kita tidak menggunakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Oke, saya jalankan. Hasilnya 4 karena parameternya tidak saya tuliskan di sini, dia menggunakan parameter yang atas. Oke, misalkan kalau kita gunakan parameter di sini 4 3 4. Jadi di sini hasilnya harusnya 3 ya. Saya jalankan. Nah, hasilnya 3. Jadi parameter ini bisa digunakan di fungsi yang dapat mengembalikan nilai dan fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai. Oke, saya sudah contohkan dua-duanya. Kemudian, nah, perbedaannya dengan fungsi yang tidak punya parameter, jadi di sini tidak ada parameternya. Contoh seperti code kita sebelumnya. Nah, ini tidak ada parameternya. Nah, ini adalah fungsi tanpa parameter. Di dalamnya ini kosong. Tidak ada apa-apa. Kalau ada isinya, seperti ini, itu artinya fungsi ini punya parameter ya, parameternya ini. Oke, untuk menghindari kesalahan program kalian bisa gunakan nilai defaultnya ini. Jadi ketika sewaktu-waktu ada user yang tidak tahu, jadi dia tidak menambahkan parameter di sini, dia akan menggunakan nilai yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang
fungsi dengan parameternya itu array. Jadi di modul kalian di situ udah ada contohnya. Nah, contohnya agak sedikit berbeda dengan ini. Ini saya buat. Oke, saya copy saja. Kalian bisa coba di compiler kalian ya. Nah, di sini saya paste. Kemudian yang bawahnya saya paste di bagian bawah code yang tadi ya. Nah, jadi ini adalah fungsi kita. Nah, di sini saya gunakan double karena hasilnya nanti ini berupa double. Jadi hasilnya ini nilainya itu adalah nilai dengan koma ya. Jadi pecahan, bilangan pecahan. Nah, di sini kalian parameternya dengan array. Nah, ini adalah array. Satu parameternya adalah array ya. Oke, kalian looping saja di sini untuk mendapat nilainya. Tapi di sini nilainya itu ada 0 ya, masih 0, belum diisi. Nilainya itu diisi setelah kita panggil. Nah, ini rata-rata tadi saya panggil, yang ini fungsinya saya panggil di sini. Fungsinya punya dua parameter. Parameter pertama itu bentuknya array. Nah, nilai itu bentuknya array di sini. Nah, nilai ini bentuknya array juga, jadi saya tinggal panggil. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kelihatan hasilnya rata-rata nilainya adalah 84,8 ya. Jadi karena hasilnya ini adalah double, di sini saya menggunakan yang double. Kalian coba code yang ini di kos atau di rumah. Jadi yang ini adalah array-nya. Kemudian di sini di looping. Di sini kalian, nah ini yang ada di sini array yang ini bisa kalian masukkan satu-satu ya dengan cara yang kemarin. Jadi menggunakan CIN ini bisa dimasukkan satu-satu. Kalian bisa menggunakan CIN. Oke, kalian coba di rumah hasilnya seperti apa. Kalian bisa lakukan penambahan nilai atau pengurangan nilai di sini. Misalkan size ini ukurannya ya. Jadi ada berapa banyak array-nya. Jadi misalkan size-nya di sini size-nya di sini 5, jadi ada sebanyak 5 nilai. 1 2 3 4 5. Nah, misalkan di sini saya akan ganti 6 nilai. 6 nilai. Nah, ini seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya berbeda ya, karena di sini harusnya nilainya itu adalah 5, bukan 6. Jadi di sini nilainya itu sangat berpengaruh juga di hasil pembagiannya. Oke, kalau kalian mau tambahkan ganti 6 di sini, artinya kalian menambah satu array lagi di sini. Misalkan 70 75. Nah, di sini juga kalian ubah sebanyak 6. Jadi artinya di sini kurung siku ini ada 6, artinya kalian menampung nilai sebanyak 6. Ada 6 nilai yang kalian tampung di dalam array-nya itu. Oke, seperti ini. Saya coba jalankan. Nah, hasilnya normal ya. Oke, kalian bisa coba-coba di kos kalian. Kalian bisa manipulasi data-datanya. Untuk slide-nya ini akan saya share, nanti akan saya kirim linknya di grup WA. Kemudian untuk tugasnya juga akan saya upload. Kalian kerjakan, kalian kumpulkan di email saya nanti. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.